misalkan mata takrib, itu semua orang kenal sepertinya. Mata takrib, kitab Abu Sujya, itu sudah ada pembahasannya sekalipun kecil. Lanjutkan lagi dengan kitab Hasyiahnya Al-Bajuri, juga demikian pembahasannya jilid 2 bertambah kajiannya. Lanjut lagi pada kitab I'anatul Talibin pada jilid 3 juga masih membahas tentang kitab Al-Faraid ini dengan pembahasan yang lebih luas. Terus sampai ke kitab pembahasan secara orisinal tersendiri pun ada. Bahkan sebuah kitab terbesar dalam kalangan Imam Asy'ari ini, mungkin sudah sering kita baca, kitab Al-Bayan fi Fiqhil Imam Syafi'i, satu jilid khusus, jilid 9, sekitar 800-an halaman pembahasannya tok tentang faraid. Bagaimana faraid, apa hukumnya, bagaimana kalau tidak ini, kalau tidak ini, semua dibahas di sini. Kalau ringkas-ringkasnya berarti kitab matan takrib, ya seperti itu. Nah, kemudian saya ada buat pretest, artinya tes pertama sebelum maju ke materi. Kalau memang diizinkan, saya sekedar baca. Apakah tadi ada pretest ya? Sudah ya? Kalau sudah, saya nggak lanjutkan ke pretest ini, saya lanjutkan saja ke pembahasan. Nanti hasilnya diketahui. Ada beberapa persoalan yang selalu muncul di benak adalah apa itu waris, apa itu warisan, apa itu faraid. Nah, ketika kita menyatakan sesuatu, kita dipertanyakan apakah itu yang kita sampaikan. Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Siapa yang berhak? Kita kaitkan. Kemudian ada warisan. Apa itu warisan? Segala bentuk peninggalan pewaris kepada ahli warisnya. Kemudian ada yang katakan faraid. Apa itu faraid? Faraid adalah aturan pembahagian peninggalan kepada ahli yang berhak menerimanya. Ada ahli tidak berhak menerimanya. Ada ahli yang berhak menerimanya. Ada ahli yang berhak menerimanya tapi tidak kebagian. Berhak dia terima tapi tidak kebagian. Kenapa sebabnya? Istighraq. Harta warisan telah dihabiskan oleh ashabul furud. Jadi sisa untuk asabah tidak ada sisanya, nol. Maka pihak orang yang menjadi asabah tidak dapat menuntut haknya, kecuali asabah tersebut juga berkedudukan punya ashabul furudnya. Kalau tidak, dia tidak dapat apa-apa karena berhak. Baik, hukum belajar ilmu faraid dikatakan oleh Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib An-Nasai dalam kitab Sunnah Al-Kubranya sebagai fardu kifayah. Betul. Tapi saya masih berasumsi tidak hanya fardu kifayah, fardu ilzam. Kenapa begitu? Dari mulai kitab terkecil matan takrib, Bajuri, I'anatul Talibin, Mahli atau Al-Qayyubi, Tufa, Nihayah dan lain-lain sampai kepada kitab yang lainnya. Pembahasannya adalah kitab. Nggak ada fasa, nggak ada furu. Namanya pembahasan kitab berarti penting betul. Kitab taharah penting, kitab sholat penting sholat, kitab haji penting, kitab muamalah penting, kitab munakahah penting, kitab faraid penting juga berarti. Tapi inilah ada beberapa orang yang mengatakan belajar ini fardu kifayah. Demikian ada 1-2 orang di dalam kampung menguasai ilmu faraid, berarti sudah memadai untuk yang lainnya. Kenapa? Persoalannya kemungkinan nanti di matematikanya kita sering terbentur. Apa alasan terbentur? Kalau masuk guru matematika ketika belajar SD, SMP dan sebagainya, dia nanya itu muka kita masa biasanya.
Karena guru matematika itu tidak membawa sesuatu yang menyenangkan, tapi bawa arol, bawa perangkat yang lain yang kira-kira akan kena kepada kita kalau salah menjawab. Itulah asumsi sampai hari ini. Kenapa di Roma asumsi itu guru matematika itu sangat menyenangkan, mau seperti itu, sehingga kita pandai matematika. Lanjut, ada istilah-istilah di dalam warisan itu. Waris orang yang berhak menerima warisan. Mawaris adalah orang yang meninggalkan hartanya untuk ahli waris. Kemudian irsi, harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Kemudian warasah adalah harta warisan yang diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Sementara sedangkan tirkah adalah harta peninggalan yang belum tersentuh penyelesaian awal, namanya tirkah. Apa penyelesaian awal? Ketika seseorang meninggal, kewajiban pertama yang diberikan kepada orang yang tertinggal atau yang ditinggalkan adalah pengurusan jenazah. Uang yang digunakan adalah uang dari hartanya sendiri, dengan berhutang apabila ada, kalau enggak terpaksa. Kemudian membayarkan zakat. Ada beberapa kitab fikih yang menyatakan zakat apabila sudah sampai sementara dia belum sempat melaksanakannya karena umur sudah meninggal, itu kewajiban yang ditinggalkan melaksanakan pembayaran zakat. Kemudian ada hutang piutang dengan bentuk otentik maupun ada saksi yang mengetahuinya juga diselesaikan hutangnya. Baru kemudian wasiat yang pernah diwasiatkan. Namun persoalan wasiat menjadi beberapa pertanyaan mungkin akan muncul nantinya. Bolehkah saya berwasiat kepada anak saya? Nah, nanti akan dijawab berikutnya dengan sekarang. Akan sampaikan materi dulu biar cepat selesai. Kemudian kewarisan pada masa jahiliyah. Di dalam kitab Matan Takrib tidak beliau ceritakan karena sangat singkat, merupakan rumus dasar memahami fikih Islam adalah kitab Matan Takrib paling kecil, tidak beliau ceritakan. Kemudian di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ada disinggung sedikit namanya. Kemudian lebih enak bacanya dan terarah dalam kitab Hasyiah Al-Bujairi pada juzuk yang keempat halaman 5 sampai halaman 6. Itu ada penjelasan secara singkat, saya mengambilnya seperti ini. Masa jahiliyah, pewarisan itu hanya untuk orang laki-laki, ar-rijal, duna nisa, tidak termasuk kaum perempuan. Di pada masa jahiliyah, pewarisan itu hanya untuk laki-laki yang gagah. Sementara untuk para perempuan tidak dapat. Apakah perempuan tua, perempuan muda, tidak dapat. Kemudian wal kibar, orang-orang lansia. Apakah orang laki-laki yang sudah tua yang tidak sanggup lagi memegang pedang itu juga tidak diberikan warisan pada masa jahiliyah. Dunasika, ini juga tidak termasuk anak-anak, baik anak kecil maupun anak yang belum dapat memegang senjata. Perempuan maupun laki-laki sama, tidak mendapatkan. Jadi pada masa jahiliyah dapatnya warisan hanya orang laki-laki yang gagah perkasa. Kenapa? Bisa membela suku dan kaumnya. Jadi kita lihat, jangan katakan nanti bahwa Islam itu tidak menghargai kaum perempuan dan orang lemah. Yang pertama. Kemudian wakana fi ibtidai Islam bil haqqi wa nasri. Ketika datangnya awal permulaan Islam, itu pewarisan dengan kasih sayang, dengan janji setia, bukan hanya keturunan. Kemudian masalah ini insaf dengan datangnya perintah hijrah. Datangnya hijrah, maka dapat warisan siapa yang mengikuti hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang tidak mengikutinya tidak diberikan warisan. Kemudian masalah ini dinisahkan lagi dengan perintah wasiat wajibah kepada ibu, bapak, dan karib kerabat. Kemudian ayat ini juga menisah lagi dengan dua ayat
yang lain tentang mawaris, yaitu surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Sementara ayat 176 itu untuk menjelaskan hal saudara di ayat 12. Untuk menjelaskan persaudaraan yang mana di ayat 12. Nah, dalam hal ini setelah menerima dua ayat surah An-Nisa 11 dan 12, Rasulullah menyatakan bahwa innallaha a'ta kulli dzi haqqin haqqahu ala la wasiyata li warisin. Nah, ini dia. Maka sesungguhnya Allah memberikan setiap orang yang berhak menerima akan haknya. Tapi ingat, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kenapa tidak boleh kepada ahli waris? Karena ahli waris sudah ada furudnya, bahagian yang pasti masing-masing. Baik, nanti dipelajari kembali, mungkin sudah ada di slide secara cepat. Surat An-Nisa ayat 7 ini adalah dasar modal pertama bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama terhadap harta peninggalan dari ibu bapaknya. Arti bisa dibaca sendiri, mungkin saya mengutip terjemahan bahasa Aceh, karena bahasa Aceh sekarang ini sudah dipopulerkan kembali di sekolah-sekolah. Kenapa kita sendiri meninggalkan bahasa Aceh yang dulu-dulunya itu bahasa internasional ya? Ya, bahasa Aceh dulu kan, dulu bahasa internasional. Sekarang sudah menjadi bahasa Amerika, bahasa kota. Lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Diulang kedua kali sama antara laki dan perempuan. Apa itu? Mimma qalla minhu aw katsur, sedikit maupun banyak. Nasiban mafruḍa, ketentuan itu wajib diberikannya. Jadi dalam terjemahan orang Aceh yang ditulis oleh Tengku Muhyiddin dalam tafsir terjemahannya, gan urun agam gan urun inam inna mentemung pusaka nambah, laki dan perempuan tetap mendapatkan harta pusaka. Kenembah mangenku kaum kerabat, kenembah ayah dan ibu dan kerabat. Gebagi mehat buku yang mudah, kita bagi apa yang ada. Kalau memang sedikit yang disimpan, sedikit. Kalau utang yang ditinggalkan, kewajiban kita menyelesaikan utang ditinggalkan. Get niat dengan le cipna bagian inangan agam bertemu jatah. Bahasa Indonesia saya sendiri, mungkin sudah ada di slide yang diberikan. Kemudian pada ayat ke-8 ini adalah tata krama yang diajarkan Allah langsung dalam proses pembagian harta warisan. Idza hadara ismata ulul qurba, apabila hadir datang pada saat pembagian warisan orang-orang yang miskin, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang yang miskin tadi, farzuqhum minhu, berikan sedikit ala kadar, jangan menyakitkan perasaan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, bekah yang hana mangat babah, karena dapat menyakitkan perasaan orang fakir, anak yatim dan orang-orang miskin. Jangan nanti lagi kita bagi-bagi warisan, tiba-tiba orang miskin datang ke rumahnya, assalamualaikum, langsung udah jawaban, jika ada pula gak dengan bagi-bagi, jika ada GDO. Nah, itu namanya perkataan yang tidak menyenangkan. Ambillah 5.000, 10.000, berikan. Kalau memang yang diberikan, yang dibagi-bagi itu bukan berbentuk uang, berbentuk benda lain, tapi tanah, ya, dengan katakan kepada orang pikiran miskin yang datang ke rumah kita yang tadi bertepatan dengan pembagian harta warisan, kamu tinggal buku ayat tanah, tapi kamu hanya satu, cuma tanah yang berubah. Jadi mohon maaf sekali lagi, yang banyak dengar kalau jadi saksi dihargai dan datang. Sampai ke situ diatur oleh Allah dalam prosesnya. Kemudian inilah ayat yang menyatakan secara tegas dan jelas surah An-Nisa ayat 11
Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kita ini tentang anak-anak kita. Lidzakari, bagi laki-laki, mithlu hadzil unsayain, itu perbandingannya dua orang bahagian perempuan. Satu laki-laki sama dengan dua bahagian perempuan. Satu bahagian laki-laki sama dengan bahagian dua orang perempuan. Jadi kalau ada satu laki-laki, ada satu perempuan, harta tersebut dibagi tiga. Yang dua diambil itu laki, satu sisa untuk yang perempuan. Kemudian Allah menyatakan lagi, fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa. Jika yang perempuan itu dua maupun lebih, maka baginya adalah 2/3. 2/3. Nah, siapa bilang nggak ada matematika dalam Al-Quran? Nanti tanya orang pula kan, mak, ayah, kecil ni pegah pak Al-Quran matematika ni yang libur elok di rumah sekolah. Sampai beda anak kuliah ya keluar dengan matematika, anak ucap. Nah, itu karena kita tidak memahami. Yang ditulis dengan huruf, bukan ditulis dengan angka. Kalau ditulis dengan angka, sesungguhnya Al-Quran sudah mulai perubahan dengan dialek bahasa masing-masing. 2/3 bahasa Indonesia. Bahasa Inggris apa 2/3? Hah? Bahasa Inggris 2/3. Triple level. Ya seperti itu. Kau berubah bahasa. Ibu kali orang je 2/2. Ikini udah pernah elok. Dua. Ngetiku. Bahasa Al-Quran sudah berubah. Dengan ditulis menggunakan huruf tidak akan terjadi perubahan. Baik. In kanat wahidatan falahan nisfu. Jika anak perempuan tersebut hanya satu orang, maka dia mendapatkan separuh harta peninggalan orang tuanya. Selesai di bagian anak laki dan anak perempuan. Lanjut kepada hak bagian ibu bapa. Walil abawaihi likulli wahidin minhuma sulusu mimma tarak. Bagi ayah dan ibu masing-masing, wahidin minhuma, masing-masing dari mereka itu mendapatkan 1/6. Siapa bilang nggak ada matematika ini? 1/6, 1/6. Tapi tidak ditulis 1/6 dalam Al-Quran, tapi dikatakan dengan as-sulus, 1/6. Mimma taraka, dari harta yang ditinggalkan. Apa syaratnya? In kana lahu waladun, jika ada anak. Kalau tidak bagaimana? Fa in lam yakul lahu waladun, apabila tidak ditinggalkan anak oleh orang yang meninggal tersebut, wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth. Yang terjadi perubahan adalah bukan hak ayah namun hak ibu. Kalau ada anak yang meninggal tersebut, ada anaknya, maka hak ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6. Apabila tidak ada anak yang meninggal tersebut, hanya meninggalkan ayah dan ibunya, yang terjadi perubahan bagian haknya adalah bagian ibu, bukan bagian ayah. Berapa? Dari 1/6 naik satu tingkat lagi menjadi 1/3, lebih banyak ibu. Ayah? Asabah. Itulah makanya malah Ayah asabah menerima terakhir oleh kicok ibu. Nah, ini persoalan yang paling menyakitkan perasaan. Paling menyakitkan perasaan. Kenapa? Ibu ternyata nanti tidak mendapatkan 1/3, tapi mendapatkan 1/4. Dari mana datang? Inilah
kajian para ulama jangan ngaji mata terketok, langsung hanya bau. Jangan hanya membaca kitab Bajuri saja tentang faraid ini, langsung kasih putusan. Jangan hanya i'anatul talibin, jangan hanya mahli. Coba ngaji di atasnya lagi, tufa, nihaya, al-mughni al-muhtaj, apa lagi? Al-bayan, apa lagi? Al-muharrar. Baru terjelas di situ kenapa ibu mendapatkan 1/4, bukannya 1/3. Padahal di Al-Quran dikatakan 1/3. Yang so tamat kata Quran 1/3 atau tamat kata 1/4 kata para ulama. Mana mau pegang? Atau ulama, tinggalkan Al-Quran. Quran dari Quran ini. Saya ulama maju ke. Tidak seperti itu. 1/3 dalam Al-Quran ini, ketika kita cari prosesnya, betul kata ulama 1/4. Ternyata Al-Quran menghendaki 1/3 setelah diambil sang suami ataupun sang istri. Begitu, nanti ada prakteknya. Mohon izin, lanjut. Jadi baru kita tahu perubahan antara ayah dan ibu adalah ibu. Ayah jadi nasabah. Ibu dan ayah itu satu kedudukan, orang tua. Ibu dan ayah satu tingkat kedudukan, orang tua. Ibu perempuan, ayah laki-laki. Ibu perempuan tidak boleh melebihi bahagian ayah yang laki-laki. Oh gender, enggak, kan itu, ini kan kedudukan orang tua, bukan masalah gender. Ada masalah lain nanti yang sama. Baik, lanjut. Fa in kana lahu ikhwatun, enggak ada anak yang meninggal tersebut, tapi punya saudara. Fali ummihi sudus, maka ibu kembali lagi menjadi 1/6. Jadi ibu nggak jadi dapat 1/3 kalau ada saudara dari yang meninggal si A, saudaranya si B, si C. Dia nggak punya anak, ibu tetap dapat 1/6, nggak bisa dapat 1/3. Nggak ada anak, nggak ada saudara, baru ibu dapat 1/3. Min ba'di wasiyati yusi biha, setelah menyelesaikan hutang piutang dan wasiat. Nah, ayat ini kira-kira ada yang perlu penjelasan tafsir dan sebagainya? Jelaskan? Belum ya? Belum jelas kan? Belum jelas. Masih bening kan? Masih bening. Baik. Masih bening diulang sekali saja. Allah wasiatkan kepada kita umat Islam lewat Nabi Muhammad SAW dalam surah An-Nisa ayat 11 tentang pembagian harta pusaka yang ditinggalkan. Yang pertama sekali penjelasan tafsirnya, kalau kita kaji lebih lanjut tidak cukup waktu, cuma sekedar saja kata-kata aula itu perlu digarisbawahi atau di kolom dan sebagainya. Kata-kata aula di situlah anak laki maupun anak perempuan. Namun nanti dalam kajiannya laki dan perempuan, anak laki, anak perempuan, laki dan perempuan. Ini pernah dikaji dalam Sakarah Ulama Aceh Utara pada tahun 2005 yang lalu, ketika masih hidup Abu Tumin, Abu Mustafa Putih, Abu Palogade, Abu Berdan, Abu Pantol Lagu, dan masih hidup juga Tutu Mohsyam sebagai ketua MPU Aceh dulu. Pernah beliau melakukan sakarah tentang masalah faraid ini. Kemudian perbandingan Lizakari mislu hadil unsayain, perbandingan laki-laki dan perempuan itu anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, saudara laki, saudara perempuan. Jadi termasuk laki di situ. Anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, saudara laki, saudara perempuan. Perbandingannya adalah laki 2, yang perempuan 1. Kemudian fa'in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna thulutha, apabila anak perempuan itu 2 atau lebih dalam satu keluarga tersebut, maka mereka yang perempuan mendapatkan 2/3. 2/3. Kebetulan ini agak jauh sedikit tempat di sini.
Ada spidol? Kalau pulpen terlalu kecil. Ada media, ada spidol, nggak ada Pak. Baik. Lanjut. Namun wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jika anak perempuan itu hanya satu orang, maka hanya adalah 1/2 atau setengah dari harta yang ditinggalkan. Jelas kan aturan nyatakannya? Ya, nanti kita cari dalam praktek. Kemudian masalah hak ibu bapak. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sulus. Hak ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6 mimma taraka dari harta yang ditinggalkan. Apa syaratnya? In kana lahu walad. Jika yang meninggal tersebut ada anak, itu persoalan. Apabila tidak ada anak, bagaimana? Fa in lam yakul lahu waladun, apabila yang meninggal tersebut tidak memiliki anak kandungnya, wa warisahu abawahu fali ummihi thuluth. Yang terjadi perubahan pewarisan antara ayah dan ibunya adalah hanya bagian ibu mendapatkan 1/3, ayah dalam posisi kedudukan sebagai asabah selain furud asabah. Fa in kana lahu ikhwatun, namun yang meninggal tersebut ada saudaranya, fa li ummihi thulus, ibu kembali mendapatkan 1/6. Jadi ibu mendapatkan 1/6 dengan catatan ada anak orang yang meninggal tersebut, ada saudaranya, maka ibu dapat 1/6. Apabila yang meninggal tersebut tidak ada anak dan tidak ada saudaranya, maka sang ibu kandungnya mendapatkan warisan 1/3 dari sisa setelah diambil sang suami maupun sang istri. Dalam kajian nanti sebenarnya katanya 1/4. Baik, setelah menyelesaikan wasiat dan pembayaran utang, tapi di akhir ayat ayat yang ke-11 ini surah Nisa, Allah nyatakan aba'ukum, ayah-ayahmu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu itu la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Sungguhnya kita tidak mengetahui kedekatan mereka dapatkan manfaat. Kita nggak tahu anak yang mana yang lebih bermanfaat untuk kita. Kita nggak tahu pihak keluarga kita, ayah dan ibu kita yang mana yang lebih banyak manfaat kita. Dalam keluarga kita bisa melihat sendiri dalam kehidupannya. Kadang-kadang baru anak 2 udah jadi anak tinggal sama mak. Ada juga yang mak pergi, anak tinggal sama ayah. Itu dua-dua ada tetangga saya seperti itu. Jadi inilah Allah nyatakan kita nggak tahu. Oleh karenanya lakukan hukum fariidatan minallah, suatu ketegasan kewajiban fardu faraidnya dari Allah yang telah ditentukan tadi. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu sangat mengetahui terhadap hukum-hukum yang telah beliau Allah lakukan itu sangat bijak. Baik, saya teruskan ya cepat habis materi. Ayat yang ke-12 ini bahagian suami, istri, dan para saudara seibu. Ayat ke-12 ini merupakan pembagian hak suami dan hak istri serta saudara seibu. Cuma Quran tidak nulis seperti itu ya. Maunya dipisahin tulis keren, garis sini bagian faraidnya suami, sampai di sini, nah garis sendiri lah Quran itu. Jangan cari ambil Quran, ambil pulpen, ambil pensil untuk menggarisnya saja haram. Padahal menggarisnya itu untuk tanda bagi kita. Oh iya begini, itu pemahaman. Tidak Quran kebahagiaan sandi, ngamalik tikote, kemudian yang penggigitnya kritik. Partai gedanya lebih kupres ya, masih pakar nak paham. Makanya Al-Quran diambil, gimana ditandai, diambil pulpen, bukan dicoret untuk menghapus Al-Quran, tapi memberikan tanda, oh ini tentang ini, oh ini tentang ini, oh ini tentang ini.
Kitab ulama juga demikian, dicoret bukan untuk dihilangkan punya amanah-amanah apa tertentu. Kita berikan kode dan tanda. Gimana kita perlu langsung cepat? Oh, kemarin kan saya berada di sini. Coret-coret sedikit, oh ini tandanya tentang ini. Oke, baik lanjut. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kamu wahai para suami mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan azwajukum oleh istri-istrimu suami. Istri-istrimu suami. Berarti 2 istri. Ya? Berarti 2. Lebih dari 2. Ya. Lebih dari 2 tidak boleh lebih dari 4 gitu ya. Iya. Karena jamak. Bahasa Arab jamaknya 3 ke atas. Tapi ada batasannya dalam surah An-Nisa. Terlalu jauh dan sampai. Ya. Baik, nanti saya tulis. Ya. Jadi suami mendapatkan setengah harta istri. Ada syaratnya? Ada. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Illam yakul lahunna waladun. Jika sang istri yang meninggal tersebut tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak, suami dapatnya setengah. Dah, matematika lagi. Jangan bilang gak ada matematika. Udah matematika. Lanjut. Fa in kana lahunna waladun. Jika sang istri tersebut lahunna banyak istrinya tersebut punya anak, falakumur rubu'u, maka Anda para suami mendapatkan 1/4. Jadi kalau ada anak dari istri itu, si istri itu meninggal, si suaminya dapat 1/4. Seluruh harta bagi 4 di 1 bagian. Kalau tidak ada anak, 1/2, belah 2, plak habis. Mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Oh dia bayar utang dan tunaikan wasiat. Walahunna rubu. Nah ini bagian istri. Tadi bagian suami sudah. Bagian suami 2 macam. Tidak ada anak, setengah harta istri. Ada anak, 1/4 harta istri untuk suami yang ditinggalkan. Sekarang bahagian istri apabila suami meninggal. Walahunna rubu, sang istri mendapatkan 1/4 mimma taraktum, dari peninggalan suaminya. Illam yakun lakum, jika suami tersebut tidak meninggalkan walad anak dengan artikan walad dengan anak laki saja. Walad anak baik laki maupun perempuan. Apa kaidahnya lebih tahu guru saya di sini mungkin. Saya nggak mau. Berarti mantul. Iya, alhamdulillah. Baik kana lakum waladun, jika yang meninggal tersebut ada anak, falahunna sumunu, maka sang istri mendapatkan 1/8. Walahunna, sang istri 4 ya. Walahun Mendapatkan 1/8. Kalau satu istri 1/8, 2 istri 1/8 belah 2 1/16. 3 istri belah 2 1/32. 4 istri 1/4. 64. Maka kawinlah yang sampai 4 supaya cukup banyak 1/36. Iya. Daripada hanya 1/8 sedikit ya kan? 1/8 sedikit. Kawin 4, istrinya masing-masing dapat 1/36. Banyak itu dari 8. Ketimbang 8. Betul? Betul. Loh, masalah. 8 dengan 36 mana yang banyak? Banyak 36 kan? Nah itu makanya kami laki-laki cari yang banyak, nggak cari yang sedikit. Kedudukan istri bukan jumlah istri. Kalau satu dia dapat 1/8 banyak. Enggak. Banyak kan? Tapi kalau 2 istri 1/8 itu belah 2. Kedudukannya istri, bukan jumlah. Kalau anak perempuan jumlah. Anak perempuan 1 orang setengah, tambah 2, 2/3, ditambah 3, 2/3, ditambah 10, tetap 2/3. Jumlah. Anak laki hanya 1 orang, nggak ada anak perempuan laki tok 1 orang. Dia semuanya yang dimilikinya. Tapi kalau anak perempuan ada hak wali.
Persoalan balik. Wa in kana rajulun, jika ada di antara mereka itu laki-laki yurasu kalala, meninggal atau pewarisan secara kalala, tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan ayah. Awim beratun, ataupun bukan laki-laki, perempuan. Walahu akhun, ada meninggalkan saudara laki-laki. Au ukhtun, maupun saudara perempuan. Falikulli wahidin minhumas sudus, bagi para saudara tersebut mendapatkan masing-masing 1/6. Masing-masing 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika, apabila mereka lebih banyak daripada anggatannya 1 orang 2 orang, fahum syuraka'u fi sudus, maka mereka bergabung, bersyarikat dalam pembagian 1/3. Jadi kalau satu saudara dapat 1/6, tapi ada 2 orang saudara mendapatkan 1/3. Pertanyaannya, ini saudara apa? Saudara apa? Saudara apa? Saudara kandung? Saudara kandung? Saudara kandung? Tolong baca tafsir. Tafsir. Nah, pakai bahasa ulama. Jangan tinggalkan ulama. Jangan sok kita memahami Al-Quran. Saya nggak paham. Saya mau sekali lagi, saya juga nggak paham. Setelah kita membaca tafsir, berbagai bentuk tafsir, sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, termasuk tafsir bahasa Aceh yang kalian, yang itu ada Tuku Ismuha dulu Aceh. Ternyata ini bukan saudara kandung, tapi saudara seibu. Saudara seibu, baik laki maupun perempuan. Laki dan perempuan barusan Allah jelaskan mendapatkan 1/6. Tapi 2 orang atau lebih saudaranya laki maupun perempuan yang seibu, bagiannya 1/3. Saudara kandung, asal apa? Nah, makanya karena pertanyaan tak jelas, Allah jelaskan kembali nanti dalam surat yang sama, tapi di surat terakhir 176, 177 nggak ada. Udah masuk ke surat berikutnya, bukan lagi surat An-Nisa, tapi habis surat An-Nisa apa? Iya. Karena belum Iya. Yang mengih juga boleh memfaikkan. Boleh memfaikkan mengih. Kayaknya wallah malam. Oke Pak. Jadi dalam ayat 12 ini bukan saudara kandung, tapi saudara di sini adalah saudara seibu. Saudara kandung pembahasannya di surat An-Nisa, surat yang sama pada ayat 176. Oke, ini boleh saya cepat aja ya. Nah, ada pertanyaan, mana didahulukan wasiat dengan hutang? Ayat menyatakan dahulukan wasiat baru hutang. Yusina biha audain. Bayar, tunaikan wasiat, bayar hutang. Mana yang didahulukan? Hutang atau wasiat? Ya, itu jawabannya Rasul yang menjawab. Saya nggak berani. Tidak ada seorang sahabatku yang berani menjawab ketika ditanya seperti itu. Maka ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan, lupa saya buat ya. Ya. Rasulullah menyatakan qadha bidain qabdal wasiyah. Tunaikan hutang dulu sebelum wasiat. Tunaikan dulu hutang baru wasiat. Kenapa? Hutang berkaitan kita sesama. Kalau wasiat dengan pelaksanaan kepada Allah, pemberiannya kepada sesama. Tapi kalau hutang berkaitan dengan sesama, maka Rasulullah katakan bayarkan dulu
hutang-hutangnya, baru tunaikan wasiat. Di sini ada sebuah riwayat dari riwayat ya, kegembiraan dari Allah. Tilka hududullah, inilah batasan hukum Allah. 11, 12 tadi itu batasan hukum Allah, tak boleh dilampaui. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang mentaati hukum tadi, hukum Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannati, masuk dalam surga, tajri min tahtihal anhar, surga itu ada sungai yang mengalir bawahnya. Keadaan orang yang masuk ke dalam surga tersebut khalidina fiha, kekal selama-lama. Wa dzalikal fawzul adzim, inilah sebuah kebahagiaan yang diberikan Allah yang paling agung. Tapi jangan lupa di ayat 14-nya Allah tegaskan kembali yang berlawanan dari ayat ke-13. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang memaksiatkan hukum yang telah dipastikan Allah tadi dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, yang melampaui batasan hukum, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka masuk ke dalam neraka, keadaannya kekal selama-lama. Walahu adzabun muhin, dapat kehinaan yang tertimpa-timpa. Masuk dalam neraka, di dalam tempat dalam neraka, dihina lagi, ditimpa-timpa. Itulah azab yang luar biasa kalau kita tidak menyalakan perintah aturan yang telah digariskan. Ini bukan masalah ijtihad. Baik, ayat 176 tentang saudara kandung, pembagiannya sama, di mana saudara kandung itu apabila sendirian dapat setengah harta, apabila 2 atau lebih dapatnya as-thulutsani, 2/3. Nah, disinilah bentuk tanda bahwa saudara kandung dapat hartanya setengah dan 2/3 bertambah, sama seperti anak. Kalau saudara 1000 hanya 1/6, apabila banyak 1/3, tidak lebih. Baik, izin saya lanjut. Ini perintah mempelajari faraid dikemukakan dalam beberapa kitab sahih. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan At-Tirmizi, ada Sunan An-Nasa'i, Al-Kubra, Ibnu Majah dan lain-lain. Kalau dibaca nanti bisa baca sendiri. Hadis tersebut menyatakan bahwa al-hiqqul faraida bi ahliha, berikan hak warisan itu kepada orang yang berhak menerimanya, ahliha. Fama baqiya, apabila ada tersisa setelah pembagian kepada yang berhak menerimanya, fali aula rajulin zakarin, berikan lebih itu kepada laki-laki ataupun yang menjadi nasabahnya. Nasabah itu tidak hanya laki-laki, tapi ada juga yang perempuan. Nanti kita ikuti. Penjelasan hadis saya tinggalkan, kalau nanti di sini bisa dibaca sendiri. Kenapa pertanyaan Rasulullah itu sudah ada zakarin kok ditambah lagi adanya zakarin setelah rajulin? Kenapa ditambah zakarin setelah adanya rajulin? Itu dijelaskan dalam kitab Al-Iqna yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad Khatib Asy-Syaribini di dalam kitab Al-Iqna halaman 959. Lanjut lagi, ada hadis yang lain, ta'alimul faraida wa 'allimuhu, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan orang lain. Ini perintah. Ta'alim faraida, belajar faraid, lalu ajarkan orang lain. Kalau kita nggak belajar, bagaimana cara mengajarkan orang lain? Draw tanya lanjut, bagikan tabligh ulun lain. Ya. Kemudian apa dimasukkan dengan ilmu di sini? Di ilmu faraid, ilmu faraid. Kemudian siapa hunya? Anas, manusia. Fa ini mru'un maqbudun, Rasulullah menyatakan dirinya tidak lama akan juga meninggal. Wa inna hadzal ilmi sayubadu, dengan meninggalnya para orang ahli ilmu ini akan hilang. Wa tadharul
kesulitan, maka muncullah fitnah di mana-mana. Hatta yahtalifa ithnani fil faridati, maka berselisih pendapatlah satu orang dengan orang yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain terhadap pembagian harta warisan. Fala ajidani mayyaqdi fiha, sehingga sulit kita menemui orang yang dapat memberikan pencegahan, penyelesaian faraid, disebabkan tidak ada orang yang belajar faraid. Faraid ini sudah menjadi ilmu yang sangat langka. Di orang yang menguasai ilmu faraid adalah makhluk langka, perlu dibudidayakan, perlu dilestarikan. Bagaimana cara melestarikan? Inilah salah satu pelestarian yang dilakukan dalam kegiatan ini supaya muncul kembali. Saya menawarkan diri kepada tunggu-tunggu sekalian. Ada nggak minat mengkaji faraid itu dengan berbagai sumber kitab fikih? Saya siap. Saya siap menemani, maksudnya. Saya siap menemani. Ya. Kalau nggak saya ditemani ya udah ya, jalan sendiri ya Bu ya. Ya baik, lanjut. Kemudian ada juga hadis yang lain menyatakan dalam riwayat Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Di sini ada pernyataan ta'alimul faraida fa innahu min dinikum. Pelajari ilmu faraid, karena ilmu faraid itu adalah bahagian daripada agama kita, agama Islam. Apalagi wa innahu awwalu min ilmi yuzau min ummati. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali diangkat dari umatku. Ini yang membuat kita bertahan. Ilmu faraid ini lebih cepat diangkat dari umat Islam. Pertama datangnya susah, setelah datangnya habisnya juga sudah susah. Di mana-mana faraid sekarang, bagaimana caranya? Bagi sama saja, ya. Laki perempuan bagi sama saja. Orang satu ayah satu mama, kau satu hukum dari dia kita baru bagi sama aja deh. Tidak tahu lagi sudah melanggar dua ayat Allah sekaligus. Surah An-Nisa yang sama, ayat 11, 12 dan 14. Barang siapa yang tidak menjalankan perintah Allah yang telah ditentukan secara mutlak tadi pasti angkanya, Allah tempatkan dalam neraka. Wasiat pertama, lizakari mislu hadil usaid, perbandingan bukan kesamaan. Wasiat pertama kita lihat yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu, perbandingan bukannya kesamaan. Ada taraf-taraf tertentu yang mungkin sama. Baik, setelah coba lagi. Ya, sumber kitab fikih banyak sekali. Bukan banyak sekali. Mulai dari kitab Matan Takrib halaman 34 boleh dibaca. Ada yang bawa kitab Matan Takrib? Buka halaman 34. Di situ akan tertulis ada kitabul faraid wal wasaya. Yang kedua, kitab Ibrahim Al-Bajuri jilid 2 pada halaman 84. Tertulis ada kitab Al-Faraid wal wasaya. Yang ketiga, kitab Syekh Muhammad Syata I'anatul Talibi jilid 3 halaman 222. Keempat, orang yang katakan kitab Mahli. Saya memberikan nama atas dasar pengarang berdua, Kalyubi wa Amira, Hasyiatan jilid 3 pada halaman 134. Kemudian berikutnya ada Hawashi Tufah Al-Muhtaj yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami pada jilid 6 halaman 381. Kemudian pada kitab yang ditulis oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini, kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 3 halaman 5 awal sekali. Kemudian ada yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Rawdatul Talibin halaman 997. Karena yang saya miliki satu set besar, tidak berjilid-jilid. Kemudian kitab Al-Imrani Al-Bayan fikih mazhab Imam Syafi'i jilid 9
diawali halaman pertama halaman 7. Kemudian dalam kitab Imam Asy-Syafi'i sendiri dengan kitab Al-Ummiyah yang saya miliki, kitab satu set, bukan berjilid-jilid tapi sedikit tebal dengan penulisannya agak sedikit kecil. Pada halaman 689. Mohon maaf sekali lagi, saya rasa referensinya sudah cukup. Boleh dikaji sendiri dengan tuntasnya. Nah, ini contoh mata takrib. Tadi referensi, mungkin nggak nampak nanti bilang bohong gitu ya. Tadi masa nanti juga ada lebih kan? Pak ini, nah, yang itu juga, dia bukan. Nah, yang kedua, yang dengan mencuri. Saya bukan orang pesantren, bukan saya, mohon maaf sekali lagi. Saya orang sekolahan. Untuk itu nggak nanya tadi, tamatan apa saja. Saya akan bukakan nama SD, SMP, SMA, jurusan IPA, tukang pembuat nuklir, baru ke IAIN, baru ke usia, jurusan kedokteran. Paling banyak juga agama, kan? Nggak tersentuh sekolah agama ya. S2 ekonomi Islam, nggak tersentuh juga. Islam aja cuma ya, nggak tersentuh juga. Kok kenal sumber? Karena ada drone yang ada. Yang kedua ya, maaf ya, saya nggak pernah baca. Tunjukin aja. Iya, saya orang sekolahan, nggak tinggal di pesantren. Cuma pernah berdagang, mungkin yang berdagang mungkin. Oh, berdagang nih di daerah ini ya. Anak trip cuma karena pada masyarakat. Kita memang tuh kali ini ya, tulis aja. Hanya mendapat. Kemudian kita mali yang lapik ini. Lapik gitu ya. Kemudian kita kufah punya dia. Ya, lapik ya. Kemudian kita muni otak lagi yo. Oke. Kemudian kita roda yang cetakan terbaru 2000 Hela. Atalum proyek tahun 72 cetakan ini. Mentang pertama begitu. Kalau dipegang itu kasar karena cetakannya bukan dengan print tapi tekan press ya. Ini yang terbaru. Kemudian Al-Bayan, ini dia kitabnya. Al-Bayan. Al-Um yang satu set saja. Tulisannya sangat kecil-kecil. Kalau yang per set itu tulisannya gede-gede. Ini cetakan baru 2006. Nah, kewarisan saya lanjutkan lagi berdasarkan sumber. Tercakup dalam 3 hal: adanya sebab, terpenuhinya syarat, dan hilangnya manik. Warisan akan diperoleh dengan 3 catatan, 3 keadaan. Yang pertama adalah adanya sebab, yang kedua terpenuhinya syarat, yang ketiga hilangnya tegahan atau manik. Apabila salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, maka tidak terdapatlah warisan. Putra Simon bisa ansabah, bisa hibah, bisa sedekah, bisa pemberian, dan lain-lain. Lanjut. Apa sebab itu? Sebabnya ada beberapa. Yang pertama kerabat, tali persaudaraan kandung, kerabat, abang kandung, abang satu ayah, abang seibu. Wanita disebabkan dengan pernikahan. Nggak ada nikah, putus hubungan nikah juga hilang kewarisan. Nanti muncul pertanyaan, bagaimana kalau saya sudah mentalaknya tapi dalam masa iddah, tiba-tiba sang suami meninggal, apakah istri ini dapat haknya? Tapi dia sudah diceraikan, sudah ditalak satu, tapi dia masih dalam masa iddah. Yang dia baca ini yang empok. Menang dua. Ya China, tapi pentingan ya yang ada anak kongsi dong, anak kong kita umpangan. Wala hanali wala hanali, wala ini budak, nggak ada lagi kita kan, nggak ada lagi. Tapi perbudakan masih banyak kan? Oh iya, ibadah, nggak ada. Yang terakhir seagama, wajibatul Islam, seagama Islam. Ini tertentu saja pembahasannya. Jika yang besar-besar nanti kita pembahasan lebih lanjut, kayaknya sepihak ini menjadi perbincangan lagi. Ada persoalannya apa? Anaknya dalam keluarga Kristen tersebut keluar dari agama Kristen masuk ke dalam agama Islam.
Tiba-tiba orang tuanya meninggal, sementara hidup dikonsumsikan dari orang tuanya yang Kristen. Bagaimana hak pewarisannya? Itu munculnya perdebatan yang tinggi. Jangan lihat dalam kitab Anatul Talibi, baca kitab Al-Baya. Makanya kayak sabo. Kalau rangkum punya referensi yang memudahkan buku dan guru orang tua, mungkin anak tua-tua. Lanjutkan lagi. Follow. Manek, ada 4 manek. Apa manek pertama? Raket, perbudakan, dibudak sama rokok, warisan. Tapi punya budak meninggal, tuan, merokok. Pembunuh, al-qatlu, ini pembunuh. Pembunuh menjadi persoalan. Ada pembunuh sengaja, ada tidak sengaja, ada yang tersalah. Jadi pembunuh yang mana? Dalam mazhab Imam Syafi'i atas nama bunuh apapun bentuknya secara mutlak. Mana berbawa wajah? Ini sekalian kayak itu ada banyak kan? Dari takiyah lagi, takiki yang lain supaya merumpok. Kayaknya banyak harta seribe gitu pertanyaan. Benar kok? Jika harta seribe gitu pertanyaan. Ya sedekah hanya gila mertua muda. Harapan surga. Sedekah RM1.000, harapan surga. Baik, lanjut. Ini sudah jam ya, jam 10 waktu ngopi. Baik. Kepada peserta, gimana Bu? Saya kembalikan kepada Ibu moderator apa di ngopi. Bapak Ibu, satu-satu keluarnya boleh kopinya diambil masuk ke dalam pembahasan, tetap kita lanjutkan sambil ngopi di dalam. Ya, Ibu jangan keluar semua Pak, gantian. Ya, silakan yang ngopi nanti balik lagi kata Ibu moderator, kita lanjut dari materi belum selesai. Kita ada pembahasan dulunya agak sedikit saya ingat dulu kalau izin. Yang ngopi balik lagi, yang tinggal kita lanjutkan. Ini sudah diberikan, mungkin sudah diberi slide supaya memudahkan yang mana ahli waris ini. Ya, laki-laki ada 15, ya perempuan ada 10, jumlahnya 25. Di antara laki dan perempuan yang jumlahnya 25 ini ada beberapa orang yang tidak pernah gugur dari hak warisannya. Kita bisa melihat man la yasbutu bihalin. Ada orang-orang yang tidak pernah gugur dari hak warisannya. Berapa orang? 5 golongan saja, 5 kelompok orang saja. Wahum, mereka itu adalah az-zawjani, suami istri. Suami istri itu kalau meninggal istri, suami dapat. Kalau meninggal suami, istri dapat. Tidak pernah terhijab. Tidak pernah terhijab hirman maksudnya. Tapi kalau hijab nuksan ada. Suami ada terhijab nuksan, istri ada terhijab nuksan. Dari mana? Ketika ada anak yang haknya setengah menjadi 1/4, jadi setengahnya terhijab oleh anak, namanya hijab nuksan. Hijab hirman tidak pernah. Kelompok kedua wal abawan, ayah ibu, ayah ibu kandung, bukan ayah ibu mertua. Jadi mertua itu ayah ibunya, baik suami maupun istri dibandingkannya ya gitu. Dan terakhir wawalatus sulbi, anak kandung. Anak kandung terbagi 2. Anak kandung pertama itu anak satu ayah satu mama atau satu ibu. Anak kandung kedua anak satu ayah lain ibu. Jadi dalam faraid kita tidak boleh, ataupun kita sebutkan perlu pilih asa. Anak kandung yang bagaimana? Apakah seayah atau seayah seibu? Nah, kalau disebutkan dalam bahasa ini anak seayah, ini anak seayah seibu dengan sebutan istilah syakik. Syakik seayah seibu. Seayah kandung juga. Nah, jadi kalau disebutkan ini anak kandungnya, betul. Seayah mana seibu? Tanya lagi. Nah, ini besok dalam masyarakat kita apabila menyelesaikan faraid seperti ini katanya. Ini anak kandungnya ini, yang kandung siapa? Anak kandung dari ibu ini, betul. Anak kandung dari ibu ini, berarti seibu lain ayah atau satu ayah? Mereka satu ibu lain ayah. Nah, satu ibu
sepertiga. 3 orang sepertiga. Lebih banyak tetap sepertiga. 1 orang tetap seperenam. Karena segitu. Baik. Kemudian orang-orang yang tidak mendapatkan warisan itu seperti tadi budak, pembunuh dan lain-lain.